Nabi besar Muhammad SAW karena telah memberikan kita rahmat sehat sampai hari ini. Yang terhormat kepada Bapak Ali Diansa selaku dosen pengampu mata kuliah dasar-dasar kewirausahaan serta dengan teman-teman yang saya banggakan. Baiklah teman-teman, perkenalkan nama saya Nadia dari kelas 1E dengan NIM 24014111 dari prodi PGSD. Pada pagi hari ini senang rasanya saya bisa menjelaskan kepada teman-teman mengenai manajemen konten, yang mana saya harapkan penjelasan kali ini dapat membantu teman-teman dalam memahami manajemen konten. Baiklah, pengertian dari manajemen konten. Manajemen konten atau Customer Relationship Management (CRM) adalah sebuah strategi bisnis yang berfokus pada pembangunan dan pemeliharaan hubungan yang kuat dengan pelanggan. Baiklah, selanjutnya jenis-jenis CRM. Teman-teman, jenis-jenis CRM itu ada 3. Yang pertama CRM operasional, yang kedua CRM analitik, ketiga CRM kolaboratif. CRM operasional ini berfokus pada mengoptimalkan proses bisnis yang terkait dengan pelanggan seperti penjualan, layanan pelanggan, serta pemasaran. Yang kedua ada CRM analitik. CRM analitik ini berfokus pada menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi tren serta pola, yang mana informasi ini diharapkan dapat digunakan untuk meningkatkan produk serta layanan. Yang ketiga CRM kolaboratif. CRM kolaboratif ini berfokus pada membantu tim yang berbeda dalam organisasi atau perusahaan untuk kerjasama dalam memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Baiklah, selanjutnya itu adalah konsep dasar manajemen pelanggan. Teman-teman, konsep dasar manajemen pelanggan itu adalah bagaimana dari kita ini menganggap pelanggan itu sebagai aset yang paling berharga bagi perusahaan. Selanjutnya itu adalah manfaat bisnis untuk meningkatkan uang perusahaan. Yang pertama itu untuk meningkatkan penjualan. Dengan meningkatkan penjualan, pelanggan lebih puas cenderung membeli kembali produk dan layanan dari usaha kita. Dan juga pelanggan lebih cenderung merekomendasikan bisnis kepada orang lain termasuk keluarga, sahabat maupun circle-nya. Yang kedua itu ada meningkatkan loyalitas pelanggan. Pelanggan yang loyal lebih cenderung bertahan menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan dalam jangka yang panjang. Bahkan ketika ada pesaing yang menawarkan produk atau layanan yang serupa. Selanjutnya yang ketiga itu ada meningkatkan profitabilitas. Dengan meningkatkan profitabilitas, pelanggan yang loyal akan lebih menguntungkan bagi kita karena mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk menggunakan produk atau layanan yang ditawarkan. Baiklah, selanjutnya itu adalah tujuan manajemen pelanggan. Tujuan manajemen pelanggan ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan profitabilitas pelanggan dan meningkatkan pengambilan keputusan. Pelanggan yang puas dengan memberikan layanan yang baik, menyelesaikan masalah dengan cepat dan mempersonalisasikan pengalaman mereka. Dengan melakukan manajemen pelanggan, maka hubungan perusahaan dengan pelanggan akan menjadi lebih erat dan harmonis. Baiklah, selanjutnya ada kesuksesan manajemen pelanggan. Nah, teman-teman, di sini ada 3 faktor dalam menyukseskan manajemen pelanggan. Yang pertama itu adalah faktor strategis. Faktor strategis ini mencakup dari visi, misi, komitmen manajemen, keterlibatan karyawan, fokus pada pelanggan serta kolaborasi. Nah, visi misi ini harus dikomunikasikan dengan jelas kepada semua karyawan dan selaras dengan bisnis secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, komitmen manajemen
dalam upaya manajemen konten. Karyawan harus memiliki pelatihan dan keterampilan terkait manajemen konten secara efektif untuk memberikan layanan pelanggan yang luar biasa. Kemudian fokus pada pelanggan. Manajemen konten atau CRM haruslah berpusat pada pelanggan dan kebutuhan pelanggan itu sendiri. Kemudian kolaborasi. Kolaborasi itu digunakan untuk mendorong kolaborasi antara tim yang berbeda dalam organisasi untuk memberikan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor teknis yang mencakup pemilihan solusi CRM yang tepat, kemudian implementasi yang efektif, kemudian integrasi dalam sistem lain, serta keamanan data. Pemilihan solusi CRM yang tepat. Dalam memilih solusi CRM yang tepat, dibutuhkan solusi CRM yang mudah digunakan, scalable, dan dapat berintegrasi dengan sistem lain di organisasi atau perusahaan. Kemudian implementasinya efektif. CRM diimplementasikan dengan hati-hati dan terencana. Penting untuk melatih karyawan tentang cara menggunakan sistem serta memastikan bahwa data pelanggan akurat dan terkini. Kemudian integrasi dengan sistem lain. CRM haruslah dapat terintegrasi dengan sistem lain di dalam organisasi. Misalnya sistem aplikasi, sistem manajemen inventaris, dan sistem pemasaran. Serta yang terakhir keamanan data. Data-data pelanggan haruslah dilindungi dengan aman serta bentuk tanggung jawab dari perusahaan. Perusahaan haruslah bijak memilih kebijakan keamanan data yang kuat dengan menerapkan langkah-langkah pengamanan yang lebih tepat. Kemudian faktor yang ketiga yaitu adalah faktor operasional yang mencakup proses bisnis yang efisien, pengukuran dan analisis kinerja, upah baik pelanggan serta peningkatan berkelanjutan. Proses bisnis yang efisien. Proses bisnis yang efisien dengan cara dapat mengidentifikasikan dan menghilangkan hambatan dengan proses ini. Yang kedua, pengukuran dan analisis kerja. Mengukur dan menganalisis kerja CRM haruslah dilakukan secara teratur karena sangat penting dilakukan untuk mengidentifikasikan area yang perlu ditingkatkan dan menggunakan penyesuaian pada strategis CRM yang ada. Kemudian umpan balik pelanggan. Umpan balik pelanggan tentang pengalaman mereka dengan CRM dapat digunakan untuk meningkatkan produk dan layanan yang telah diberikan sehingga pelanggan memberikan pengalaman yang lebih baik. Kemudian yang terakhir itu peningkatan berkelanjutan. CRM adalah proses berkelanjutan untuk membutuhkan komitmen jangka panjang. Komitmen jangka panjang ini dibutuhkan untuk meningkatkan strategi. Dengan CRM maka strategi dibuat selaras dengan kebutuhan bisnis yang berkembang. Baiklah teman-teman, dari penjelasan yang telah saya sampaikan dapat saya simpulkan bahwa manajemen konten adalah proses pendekatan strategis yang berfokus pada membangun hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara pelanggan dan perusahaan. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan kepuasan pelanggan, meningkatkan loyalitas pelanggan, serta meningkatkan profitabilitas pelanggan dan meningkatkan kepuasan pelanggan yang mana dapat membantu perusahaan. Semoga informasi yang saya berikan ini bermanfaat dan memberikan wawasan yang baru kepada teman-teman sekalian. Baiklah, saya tutup dengan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.